Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik-baik kah? Jika baik, jangan lupa untuk di-like, share, subscribe untuk semua video-videoku. Terus jangan lupa untuk di-subscribe 2 channel aku, Mela Morgan 2 ini untuk bioskop siang dan yang utama di Mela Morgan untuk malam ya. Oke, di sini aku akan menggunakan reverse card. Jadi aku tidak mau halu-halu ya teman-teman. Yang kalian di sini memang mencari jawaban, ya aku akan coba untuk memberikan baik dan buruknya. Oke. Dan untuk tema kali ini, apakah si dia akan kembali kepada kamu? Kita akan lihat apakah ada kembali, ada pertemuan, apakah sudah pasti. Kita lihat dulu kamu berdealing dengan siapa dan bagaimana kisah cinta kamu. Jangan lupa ya, jempol dan tekan tanda loncengnya, juga sertai komen. Dukung terus channel aku. Terima kasih. Independence. Oke, ada Queen of Swords. Aku bisa bilang orangnya itu mandiri ya. Suka-suka dia mau gimana. Nah, sekarang aku melihat kondisinya orang ini sedang tidak mau dalam tekanan. Jadi aku kalau baca energinya orang ini, dia lagi pengen sendiri, tidak mau ada ketakutan, dia lagi membuild up kembali apa yang di dalam dirinya dia. Nah, di sini dia banyak menyendiri untuk apa sih teman-teman? Introspeksi. Nah, introspeksi dirinya itu dia lebih kayak merewind. Selama ini aku merenung apakah aku itu sudah baik bersikap kepada para wanita-wanita yang menyayangiku atau mencintaiku. Ya. Di sini sih intinya aku melihat kamu terhubung dengan seseorang yang ingin lepas dari masalah atau trauma masa lalu yang menghambat. Di sini ada kartu Eight of Pentacles. Sekarang dia ini lagi nggak mau berusaha apapun, teman-teman. Jadi benar-benar kayak in peace. Tidak mau mikir banyak, tidak mau melakukan apapun, tidak siap untuk bicara masalah berat. Dia lagi tidak mau bimbang, tidak mau didesak-desak, tidak mau kayak orang nagih utang, ditagih utangnya, itu nggak mau dia. Dia mau bobok dengan tenang. Di sini ada Prince of This, artinya pergerakannya itu lambat ya teman-teman. Aku sih kayak melihatnya karakternya seperti itu. Di sini kalau untuk zodiaknya, oke, ada si dari elemen udara ya. Ada Gemini, kemudian ada Libra, ada Aquarius, kemudian ada Nine of Wands. Di sini ada Sagittarius, ada Pisces, Cancer ya, Scorpio, seperti itu. Kemudian di sini ada Virgo, Capricorn, Taurus. Kurang lebih seperti itu. Kamu berdealing dengan orang-orang yang sebenarnya sedang ingin lari dari suatu masalah. Karena di sini banyak kartu pedang. Kartu pedang itu sebetulnya kartu sebuah keputusan, ketegasan mengenai komunikasi. Yang di sini dia tuh tidak pingin digangguin dulu secara mentally. Ini kepala ya, kepalanya ngadep bawah semua, jadi ingin melepaskan beban pikiran aku lihatnya. Inner peace. Banyak sekali dari mereka yang sekarang itu tiba-tiba diem, tiba-tiba kayak nggak hubungin gitu, karena butuh ketenangan. Benar-benar kayak misalnya kayak hari libur gitu, dia tuh memang sengaja untuk tidak mau diganggu gitu ya, pengen sendiri merenung, terus ingin mencoba untuk berusaha menenangkan diri.
dari segala kelelahan, kecapaian dan lain-lain, kayak gitu aku lihatnya. Kemudian kita lihat lagi ya energinya dia seperti apa. Ada kartu Empress. Tujuan dia untuk dirinya sendiri ya, aku lihatnya dengan dia sendiri itu dia lebih tenang loh teman-teman, lebih tenang, lebih kayak tidak tergantung sama siapapun. Kalau selama ini ini kan ada kartu The Devil ya, dia tidak ingin mengikat siapapun kondisinya. Pokoknya aku pengen tenang, aku nggak mau ngikat kamu, dan aku juga tidak mau kayak membuat kamu sendiri itu atau siapapun merasa tergantung sama aku. Kayak gitu, kayak dia pengen melepaskan ketergantungan juga sih. Dari siapapun, nggak terkecuali. Tuh, ada usaha dia di sini untuk memperbaiki sistem keuangannya dulu, kesuksesan, pride, sesuatu yang pasti-pasti aja. Di sini aku melihatnya tidak ada pergerakan ya. Dalam arti gini, kalau orang ingin sendiri itu benar-benar mau sendiri. Dia tipe-tipe yang begitu, nggak kayak kamu mau sendiri tapi kamu butuh ditelepon temen. Kamu tidak benar-benar hermit ya. Kamu masih butuh hiburan. Kalau dia mungkin ya cuman berdiam. Tipe-tipe yang kayak kalau aku pengen sendiri ya sendiri, nggak mau deket telepon, nggak mau lagi komunikasi yang berat-berat, capek gitu, nggak mau membuang percuma pikiran sih. Tuh, tidak mau dibebani. Aku tahu ya, di sini ada change, ada perubahan ya, dari yang tadinya dia kayak memperjuangkan sesuatu, di sini padam aku lihatnya. Jadi tidak mau ada perubahan. Saat ini dia tuh nggak mau memilih apapun. Jadi buat kamu di sini yang mungkin terjebak dalam cinta segitiga, dia nggak milih kamu, nggak milih pasangannya dulu. Gitu. Kalau misalnya dia di antara pilihan pekerjaan, ya dia tidak kemana-mana. Kalau misalnya dia resign, dia belum ada niatan untuk ke tempat baru. Intinya begitu, bener-bener kayak minds di sini, pikiran. Dan yang sebentar, kita lihat lagi yang terakhir, Six of Wands. Six of Wands itu 6 tongkat. Nah, dengan semuanya sudah tenang, dia nanti baru bisa maju dan move on. Gitu, jadi dia lagi mode hermit dulu nih, mode nggak mau diganggu, mode pertapa. Kalau kalian nggak tahu modenya tuh mode apa sih, Kamela? Mode pertapa. Ya, di sini ada energi Capricorn, ada Venus ya, Libra, Taurus, ada Leo, ada Capricorn, dan memang di sini ada Leo, ya Leo. Kita lihat lagi ya. Energi dia tuh sebetulnya seperti apa? Snake. Aku melihat di sini energinya itu sedang ruwet, teman-teman. Ruwet banget. Kenapa dia membutuhkan inner peace, ketenangan, sedang banyak beban banget ya. Oke. Ada fase yang menyakitkan di sini terkait dengan kebahagiaan. Dia itu merasa kayak kebahagiaannya gak ada gitu. Selama ini kayak kurang di respect, kurang kayak dihargai mungkin. Makanya di sini ada yang walk away ya.
baiknya adalah aku pergi, karena di sini sudah stuck. Merasakan kayak dia harus menyapu semua yang menyakitkan. Di sini ada gambar apa namanya, kayak whip ya, kayak cambuk gitu. Berarti ada sesuatu yang menyakitkan yang tadinya dipikir bisa dipertahankan, and then walk away. Terkait dengan mungkin hubungan atau pasangan, dan dia di sini kayak mencari cara. Dia aku merasakan energinya kayak kurang bagus, teman-teman. Energi yang kayak bimbang tuh, ya kan? Kayak nggak ada jalan gitu. Kalau diartikan, dia ini energi feminin ya, teman-teman, energi feminin. Karena di sini kalau snake itu biasanya sih terkait dengan wanita lain, misalnya begitu. Tapi dalam hal ini, karena kita berbicaranya adalah mengenai pikiran, di sini dia sangat apa ya, mendapatkan sebuah masalah keluarga mungkin ya, masalah keluarga atau masalah dari keluarganya sendiri yang itu blur, nggak tahu gimana. Wow, tekanan, teman-teman, melilit, menghimpit, kayak mau pensiun gitu, kayak mau selesai. Bisa bicara masalah keluarga ya, kerutan yang terjadi dari lingkungan, dari pasangan juga ya. Dan di sini ya intinya dengan walk away itu dia pengen tenang dulu karena banyak kabut di kepalanya. Apa yang dia mau di sini kita lihat terakhir ya. Yang pasti yang sudah dilakukan adalah kayak walk away dulu di sini. Pikirannya tuh kayak udah kayak mau keluar. Jalan yang terbaik adalah walk away. Kan? Ingin ada sebuah perjalanan, just flow, mencari uang. Oke, di sini aku bisa tangkap ya, kalau misalnya ini energinya stick, dia sedang mencari cara untuk menyelesaikan atau membuat segala sesuatunya ini tuh berjalan kembali buat dia. Masalahnya ini masalah melibatkan dengan keluarga, orang tua, mungkin pasangan dia yang mungkin terlalu menghimpit sampai dia kayak sesak napas, atau mungkin dia ada kebohongan mungkin, I don't know, kebohongan yang mungkin dia mau realisasikan gitu loh. Mungkin ada orang, mungkin ya gini ya, kalau dalam posisinya kamu adalah orang ketiganya dia, bisa jadi pengen dengan kamu gitu loh, untuk pergi dari pasangannya atau siapapun itu. Tujuannya kayak pelan-pelan, kayak perjalanan journey gitu. Yang pasti dia tuh ingin bertindak sesuatu yang baru, kalau aku lihat ya, bertindak sesuatu yang cepat ya. Yang cepat adalah jalan cepat adalah dia pergi untuk mencari uang. Di sini bisa aja ke luar pulau atau ke tempat yang jauh sekalian untuk mencari uang, untuk kerja untuk dirinya sendiri. Karena mungkin kalau ini energi dia ini adalah keuletan bekerja gitu. Dia kayak dituntut untuk lebih memberikan sesuatu. Mungkin selama ini yang memberikan apa namanya, uang atau apa, mungkin dibantu sama pasangan, bisa jadi ya. Ingin ada perubahan, aku ngelihatnya sih udah pasti ingin ada sesuatu yang berjalan lagi.
dia kayak lebih mendekatkan diri sama keluarga juga, tapi keluarga juga sebetulnya tidak terlalu banyak membantu ya, tidak terlalu banyak memberikan solusi. Apalagi ya, pada akhirnya segala masalah ekonominya dia, pokoknya di sini dia berniat untuk bekerja lebih baik atau menghasilkan sesuatu, dan ingin sesuatu yang baru di sini, karena ingin ada pergerakan ya dari segala situasi yang sudah rumit begini, situasi yang tidak baik. Aku lihatnya lebih kayak ada masalah yang berliku-liku ya. Mungkin dia sudah capek, mungkin ya banyak berbohong sama keluarganya, atau kayak merasa kayak ada tekanan batin gitu loh, harus memberikan kabar yang tidak semestinya, yang harus didengarkan oleh sekelilingnya, padahal tidak seperti itu. Aku ngeliat sih lebih kayak ketekanan batin ya teman-teman, nggak tahu deh, tapi aku nangkapnya seperti itu, tekanan batin yang sangat besar. Kita afirmasi, nanti baru kita beresin ya, supaya nggak banyak ya. Dia biasanya di sini mungkin berbohong mengenai kesuksesan, berbohong mengenai apa yang udah dia kerjakan ya, supaya orang tuh kayak tetap memandang dia ada gitu loh, maksudnya nggak lost respect sama dia, padahal aslinya nggak seperti itu. Padahal di sini dia juga bingung nih ke depannya itu seperti apa, ingin ada perubahan aja sih. Di sini dia kayak membuat sebuah keputusan itu yang langsung kayak cetar gitu loh ya. Dia kayak kehilangan, sebetulnya kayak kepercayaan diri, membuat keputusan tuh kayak kehilangan kepercayaan diri, kayak sesuatu yang stuck. Oke. Dia pergi dari seorang wanita, teman-teman. Jadi stuck dari seorang wanita ya, kalau aku lihat, entah ini pasangannya, tetapi di sini lebih kayak orang lain. Bisa jadi nih ada seseorang di sini yang kayak kayak ada kabar, atau dia minta tolong kamu. Ini bisa energi kamu. Dikala dia lagi bingung, ada kabar, dia tahu kemana tujuannya, mungkin bisa ke kamu. Di sini aku melihat friendship. Kayak entah ya, aku merasakan kayak orang ini kayak pengen pergi sih, dan dia pengen kayak berdikari dulu untuk hidupnya dulu ya, uang gitu ya, berjalan pelan-pelan. Di sini rencana untuk bagaimana dia bekerja dengan sesuatu yang journey-nya itu kayak seketika diputuskan gitu loh. Paham maksudku ya? Oke. Aku bisa nangkep sih, orang ini tuh banyak kebimbangan teman-teman selama ini ya, banyak kebimbangan dalam hidupnya, dan dia tuh pengen lebih sehat lagi nih dalam berpikir. Semua kegalauannya di sini itu apa ya, kayak pengen cepet, kayak instan gitu loh, instan untuk membuktikan kepada sekeliling, kepada dirinya sendiri, kepada hidupnya dia, bahwa aku tuh sekarang bener-bener bergerak, intinya begitu. Dan kalau aku lihat di sini ada yang pergi. Ini energi dia untuk pergi ya. Mungkin dia seorang divine-nya feminin, bukan gendernya ya, tapi mungkin orangnya perasa. Kamu berhubungan dengan orang yang emosional, dan dia memang pengen bekerja sih, aku lihatnya. Bekerja mungkin di tempat yang lain gitu, di tempat yang dia belum pernah kunjungi atau apapun itu, sebuah perjalanan, tetapi dia masih belum tahu kemana.
aku lihatnya ya. Jadi masih memang stuck, berdiam diri, kemudian masih mencari arah tujuan gitu aku ngelihatnya. Jadi nggak gampang masalah orang ini, karena orang ini juga tidak pernah mau cerita sih. Kalau aku lihat pengen sendiri, bener-bener sendiri, aku nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Sekarang kita akan lihat untuk energinya ya, energi ke kamu tuh seperti apa sih. Kalau misalnya dia ini, apakah memang nanti kedepannya akan ada pertemuan dengan kamu. Kita akan bongkar dulu teman-teman supaya nggak banyak kartu terbuka. Kita ambil energi netral. Aku akan pakai kartu reverse card di sini ya, reverse card untuk reverse card. Apakah kedepannya memang akan terjadi pertemuan dengan kamu dari sekian persen, kira-kira berapa persen bisa bertemu dengan kamu? Kita lihat. Ada kartu The Empress. The Empress itu adalah awal yang bagus ya teman-teman. Aku melihatnya kalau The Empress di sini berarti menunggu dia nyaman. Hambatannya memang ya, dia nggak mungkin nggak nemuin kamu, karena memang ada keterikatan. Cuman dia mau ketemu kamu, dia nggak mau banyak bergantung dari kamu. Cara alam bawah sadarnya, dia berpikir di sini, dia kayak nggak mau kemana-mana. Aku ngelihatnya ya. Jadi tidak ingin melebar kemana-mana. Ingin ada pertemuan tapi tidak ingin melebar kemana-mana, tidak ada rencana gimana-gimana, tapi ya memang ada ketemu, ada iya di situ. Dan di sini nggak mau transformasi. Intinya transformasinya itu nggak mau ada perubahan yang terlalu wow gitu loh, pelan-pelan aku lihatnya. Stability-nya lagi diuji teman-teman. Jadi kalau aku lihat ya, orang ini pengen ada pertemuan sama kamu, tetapi untuk jalan ke kamu itu menunggu dulu sampai benar-benar ada kestabilan. Nah, ada star itu kedepannya adalah harapan atau ada tujuannya ya. Jadi aku bisa melihat sih dia akan mengambil sebuah keputusan di sini, bahwa kalau dibilang apakah dia di sini akan pergi dari kamu, enggak, tapi dia memang ada tujuan atau harapan untuk bertemu sama kamu. Kita lihat lagi ya, di sini kita ambil 4 kartu. 1 2 3 4 ya. Di sini dia melihatnya mengenai pertemuan, dia merasa harus ada namanya sebuah pergerakan ya. Ada sesuatu yang harus dia perjuangkan terlebih dahulu supaya pandangan kamu ke dia di sini itu juga tidak berbeda. Pada akhirnya orang ini sih memang ada perasaan sama kamu, tapi sebatas untuk bertemu ya teman-teman. Belum bisa untuk kamu ajak rencana kita menikah nggak, gimana, itu belum tentu. Jadi kalau hanya untuk pertemuan saja, ini sudah pasti jawabannya positif. Karena memang orang kalau untuk lepas dari trauma itu jangan ditambah trauma lagi. Jadi kamu harus santai sama orang ini, jangan punya banyak rencana dulu. Apakah dia mau serius sama kamu atau enggak. Karena orang untuk lepas dari traumanya dulu tuh butuh kesembuhan. Ya kan? Butuh namanya ketenangan, butuh namanya satu perubahan atau keyakinan percaya dirinya diadain dulu. Karena mungkin selama ini dia udah ngerasa kayak harga dirinya nggak ada. Mungkin dia berakhir dengan orang yang salah. Bisa jadi seperti itu. Kita lihat ya energi perasaan orang ini sama kamu pada akhirnya seperti apa. Apakah pertemuannya
akan terjadi. Tuh, di sini aku melihat kamu harus tetap terbuka pikiran kamu. Jadi kalau misalnya memang pertemuan ini terjadi, mungkin dia itu sudah berbeda dari apa yang kamu harapkan. Intinya begitu. Kamu akan bertemu dengan soulmate. Soulmate kamu ini mungkin sudah bukan dia yang kamu lihat beberapa bulan lalu. Mungkin lebih rusak, mungkin lebih berbeda sikapnya. Karena ada traumatik di situ. Kadang-kadang traumatik itu merubah seseorang, ya. Dia tahu bahwa kamu tuh butuh dicintai olehnya. Kamu tuh pantas untuk dicintai, nggak usah khawatir. Di sini, dengan adanya kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu akan mengatraksi atau kamu akan memanifestasi orang ini untuk lebih cepat datang kepada kamu. Jadi kamu harus sabar. Ibaratnya kayak hati itu nggak usah digenjot, teman-teman. Santai aja, ya. Nah, ini kabar bagusnya, kalian akan ada pertemuan dan benar-benar kayak mungkin dia datang ke tempat kamu untuk menyendiri, untuk memiliki privacy, ya. Mungkin kalau rumah kamu jauh, tempat dia jauh, kamu akan bertemu di suatu tempat yang sepi, yang benar-benar privacy, yang tenang, yang oke. Aku lihatnya begitu. Dimana pada akhirnya kamu nggak akan kena gangguan dari orang luar, dia pun juga pikirannya udah tenang. Aku ngeliatnya seperti itu sih. Dan pesan terakhirnya apa? Kita buka ya. Dragon Pet. Akan ada namanya teman atau orang yang akan menemani kamu secara tiba-tiba, ya. Ada magical companion di sini, berarti memang akan ada pasangan. Dia akan datang. Kemudian bisa jadi ya entah kamu jadi pelindungnya dia atau dia melindungi kamu. Begitu tujuannya. Jadi ini kartunya positif ya. Kalau misal dibilang dia akan datang, ya kemungkinan sekitar sudah lebih dari 87%-an itu bisa datang. Masih ada beberapa kemungkinan penghalang, tapi nggak usah terlalu kamu pikirin. Karena jalannya ada kok. Siapakah nanti yang akan datang menuju kamu? Ada B, ada I, ada Q, ada U, ada F, ada M, ada P, ya. Jadi nama-nama dia di sini misalnya masuk ke kamu, ya, masuk. Maksudnya sesuai dengan inisial-inisial yang kubacakan, ya dia datang. Gitu. Sisanya apakah dia datang di sini? Nih tambahannya. Energinya aja yang diambil dari zodiak yang tadi yang aku sudah sebutkan di awal, ya. Oke, teman-teman, mungkin ini aja. Kalau kamu merasa khawatir atau kamu merasa bimbang, kamu tunggu aja. Kalau untuk datangnya kapan, aku melihatnya sih akan tiba-tiba datang kok dia. Bisa kamu tunggu aja maksimalnya bulan 8, ya, teman-teman. Lama sih, tapi ya pasti akan datang. Gitu, ketemu secara fisik. Ambil yang baik-baik dari bacaan ini. Selebihnya kalau ada salah aku minta maaf. See you when I see you. I love you. Bye-bye.